Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, ya, kita akan masuk ke dalam integral sekarang. Oke. Nah, integral, bagi yang belum tahu itu lambangnya integral kayak gini. Nah, kayak cacing kayak gitu ya. Nah, jadi apa itu integral ya? Integral merupakan kebalikan dari turunan. Nah, kebalikan turunan. Kebalikan turunan ya, atau bisa dibilang anti turunan. Nah, anti turunan atau bisa juga anti derivatif atau anti diferensial ya, nama lainnya. Nah, kenapa disebut kebalikan ya? Karena kayak gini nih, konsepnya kayak gini. Misalkan kita punya fx di sini f kecil ya. Nah, di mana fx tersebut kita integralkan di sini. Jadi integral fx dx. Nah, itu akan menjadi f besar x. Di mana kita sebut saja di sini f besar x itu sebagai hasil dari integral f kecil x ya. Nah, dari f besar x di sini, kalau misalkan kita mau kembalikan ke dalam bentuk semula, ya, itu kita turunin. Ya, kita turunin berarti dia f besar aksen, ya. Ini kan diturunin. Nah, sehingga dia menjadi bentuk asal, ya, balik ke asal. Nah, sebaliknya juga sama. Di saat kita nurunin suatu fungsi, kemudian kalau misalkan kita mau kembaliin lagi, kita tinggal integralin lagi. Ya, oleh karena itu dia kebalikan aja kayak gini ya konsepnya. Ya, selalu muter kayak gini. Ya, balik asal, kemudian ya kayak gitulah. Ya, jadi kesini turun, ya kesini naik, ya gitu aja terus. Oke. Nah, untuk integral itu kayak gini ya, lambangnya itu integral ini. Kemudian ada fungsinya itu fx misalkan, kemudian ada dx di sini. Nah, ini dibaca ya, dibaca integral fx terhadap x. Nah, jadi dx di sini maksudnya adalah terhadap x. Ya, karena kenapa terhadap x? Karena di sini fungsi fx itu menggunakan variabel x, makanya dia diintegralkan terhadap x ya, makanya sini dx. Kalau misalkan fy berarti di sini dy, disesuaikan aja kayak gitu. Nah, di mana di sini fx di sini disebut sebagai integran. Ya, integran itu fungsi yang kita integralkan kayak gitu. Nah, jadi di sini misal ya, kemudian ya kenapa namanya integral tak tentu nih. Nah, ya, misal kita punya fx di sini sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, ya, di sini kalau misalkan kita turunin ya, kita turunin jadi f aksen x kayak gitu, itu akan menjadi f aksen x-nya itu 2x ya kalau kita turunin. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau balikin lagi ya ke dalam fungsi semula, ingat yang ini, berarti kita integralkan ya, integral dari f aksen x tersebut terhadap dx. Nah, tapi ya ingat ya, perhatikan ya, ini kan sama aja dengan integral dari 2x dx ya, di mana integral dari 2x. Nah, ini belum saya kasih rumusnya, tapi di sini hasilnya adalah x kuadrat. Nah, apakah plus 5 di sini? Karena asalnya plus 5 ya. Ya bukan, ternyata bukan plus 5, tetapi plus C. Di mana C di sini adalah konstanta. Ya, dalam bahasa Inggris nih, konstanta. Ya. Kenapa konstanta? Nah, nanti saya kasih tahu alasannya ya. Kenapa bukan plus 5? Nah, ya. Nah, di sini nih. Ya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini tadi ya. Harusnya saya tulis di sini nih, tetapi ya, hasilnya ya, integral dari 2x dx itu tidak sama dengan x kuadrat plus 5, melainkan x kuadrat plus c. Nah, yang ini tadi, x kuadrat plus c. Nah, kenapa? Saya ambil contoh aja nih. Di sini bentuknya sama, tetapi saya ambil konstanta yang berbeda aja. Di sini fx sama dengan x kuadrat plus 1, kemudian x kuadrat plus 2, ada juga x kuadrat plus 3. Nah, masing-masing ini kita turunin, ya, ini nanti dapatnya 2x. Ya. Nah, ini, ya, ini semuanya 2x ya. Nah, kemudian kita integralkan 2x ini. Integral dari 2x dx. Perhatikan di sini. 2x-nya akan menjadi x kuadrat. Kemudian konstantanya tadi, kita perhatikan di sini. Apakah plus 1, plus 2, atau plus 3? Nah, perhatikan.
di sini bisa semua, ya, baik plus 1, plus 2, maupun plus 3. Bahkan kalau misalkan saya ubah di sini plus 30, nah ternyata juga bisa plus 30 di sini. Nah, karena dia nggak tentu nilainya, yang di satu tuh ya. Nah, karena dia nilainya nggak tentu ya, nilai konstantanya itu nggak tentu, makanya kita nggak tahu nilai pastinya di situ. Sehingga, ya, karena nggak ada informasi lebih lanjut, kita tulis aja sebagai plus C, di mana C di sini konstanta. Terserah konstantanya itu berapa, kita nggak tahu, yang penting kita tulis aja plus C di sini. Oleh karena itu namanya integral tak tentu di sini. Oke? Jadi bisa berapapun. Nah, kalau misalkan dalam soal mungkin diketahui, jadi bisa kita cari nanti nilai plus C-nya. Tapi kalau misalkan bentuk integral biasanya ya, yang kayak gini, itu ya integral tak tentu menggunakan plus C. Nah, nanti untuk rumusnya ya, abis ini, nah langsung aja nih masuk ke rumus. Ya, jadi, udah tahu ya mengapa dia menggunakan plus C. Lagian kalau misalkan di dalam soal nanti kan integral 2x dx. Kita nggak tahu kan yang ini awalnya tuh fungsi awalnya itu berapa, ya kan, plus berapa kita nggak tahu juga nanti. Nah, kayak gitu. Nah, untuk rumus di sini ada 4 ya, tapi hafalin satu aja sebenarnya, karena ketiganya itu tambahan aja sebenarnya. Di sini ada integral dx. Nah, ini nggak ada fungsinya ya, maksudnya tuh satu ya di sini ya, kalau nggak ada apa-apa. Integral dx itu anggapannya integral 1 dx, di mana integral 1 dx adalah x plus c. Yang kedua ada integral a dx. Nah, a di sini adalah suatu konstanta ya, konstanta real sembarang. Oke, hasilnya adalah ax plus c. Yang ketiga itu ada integral x pangkat n dx, itu menjadi, nah ini, 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di sini syaratnya n tidak sama dengan min 1. Kenapa? Karena kalau misalkan n sama dengan min 1, di sini jadinya 1 per 0 ya. Dan nggak boleh 1 per 0. Oke? Kemudian yang keempat, nah ini yang perlu kalian apalin, karena yang ketiga rumus yang barusan ini merupakan ya sebenarnya sama aja dengan yang keempat ini. Tetapi di sini kenapa saya bilang yang keempat aja yang diapalin, karena ini yang paling lengkap di sini. Ya, memuat suatu, ada A-nya, ada XN juga di sini ya. Nah, jadi ingatin aja yang ini nanti. Karena yang ketiga ini juga dari sini dapatnya. Oke, di sini rumusnya hampir sama dengan yang nomor 3. Bedanya di sini A-nya ya ada A. A per N plus 1 dikali sini X nih, salah. X pangkat N plus 1 plus C. Dimana sama ya di sini N tidak sama dengan min 1. Nah, kayak gini. Oke. Ini untuk rumus ya. Jadi yang keempat ini aja ya. Yang kalian ingat. Nah, oke. Kemudian sifat. Nah, untuk sifat ada 2 di sini. Yang pertama, jika kalian punya integral A fx dx itu sama dengan A integral fx dx. Nah, maksudnya di sini adalah A di sini kan suatu koefisien nih. Nah, koefisien itu dalam integral nggak ngaruh, jadi bisa dikeluarkan di luar integral. Ya, yang kedua itu integral. Ya, di sini kita punya fx plus minus dx. Nah, di sini untuk bentuk jumlah ya, itu bisa dipisah menjadi integral fx dx plus minus integral dx dx. Kayak gini, bisa dipisah. Tetapi untuk perkalian dan pembagian itu nggak bisa dipisah. Oke, nggak bisa dipisah. Jangan nanti kalian kayak gini nih. Ya, integral fx dikali dx itu sama dengan integral fx dx dikali integral dx dx. Nah, ya, ini salah ya, tidak sama dengan, nggak boleh. Perkalian dan pembagian nggak ada, jadi cuma 2 ini aja. Nah, itu mengenai sifat. Kemudian langsung kita contoh soal ya, biar ngerti. Nah, kita contoh. Yang pertama, di sini integral 5x pangkat 4 dx. Nah, kayak gimana? Lihat rumusnya tadi, ax pangkat n, a-nya 5, x pangkat n, x pangkat 4. Nah, ikutin aja tinggal. Berarti di situ 5 per pangkat ditambah 1, 4 tambah 1, 5. X pangkat, ya, x pangkat n tambah 1. Ya, n-nya 4, jadi 5 di sini. Nah, jangan lupa plus c. Karena kalau misalkan lupa plus c, bisa jadi salah kalian yang ngerjainnya. Di sini kita dapat x pangkat 5 plus c. Selesai. Gampang ya. Oke, yang kedua. Integral x kuadrat dx. Nah, masih sama.
Ya tinggal kalian sesuaiin aja dengan rumusnya. Di sini nggak ada A-nya nih. Jangan bilang nggak ada A ya. Di sini ada, tapi nggak. Karena kelihatannya cuma X kuadrat, ya berarti di depannya tuh ada 1 di situ. Berarti kan 1 gitu. Nah, berarti kan anggapannya tuh rumus yang ketiga tuh. Ya. Nah, jadi di sini 1 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 3 plus C. Nah, gampang. Kalau misalkan nggak percaya, ingat ya tadi konsepnya anti turunan. Berarti kalau misalkan kalian turunin lagi nih, kayak ini X pangkat 5, kalian turunin lagi, kalian dapat bentuk 5X pangkat 4. Ya kan? Di sini juga turunin lagi dapat bentuk X kuadrat nanti, kayak gitu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan bentuknya integral minus 4X min 2. Nih, pangkat min 2. Ya sama, min 4 di sini. Kemudian per pangkat tambah 1, berarti di sini min 1. X pangkat min 1. Ya, pernya ini sama pangkatnya bakalan sama ya. Di sini 3, 3, 5, 5, min 1, berarti di sini min 1. Jangan lupa plus C. Ini kan 4 nih. Kemudian ini X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu 1 per X. Di sini ada 4, berarti 4 per X. Nah, gampang ya sebenarnya, tapi ya harus dilatih ini biar bisa cepat. Oke. Kemudian bisa juga tuh kalau misalkan pangkatnya pecahan. Nah, jangan bingung ya kalau pangkatnya pecahan. Kayak gini contohnya. Nah, 3X pangkat 2 per 3 dx. Di sini berarti yang langsung aja. Di sini kan 3 nih. Pangkat ditambah 1. Nah, biar gak bingung lah. Tulis aja ya, 2 per 3 plus 1 ya. Satunya kita ubah langsung 3 per 3. Nah, X 2 per 3 ditambah 3 per 3. Jangan lupa plus C. Nah, dari sini, ini nanti jadinya 5 per 3 ya. 5 per 3 dibalik langsung. Berarti 3 dikali 5 per 3 ya. Langsung dikali 3 per 5. Nah, X pangkat ini berarti 5 per 3. Plus C. Didapat 9 per 5. X pangkat 5 per 3 plus C. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya. Karena di soal juga dia ngasihnya pangkatnya bentuknya kayak gini ya, pecahan. Jadi kayak gini juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan bentuknya nanti bentuknya akar, ya kalian ya ubah juga dalam bentuk akar. Di sini jadinya X. Kemudian akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, harusnya udah tahu nih kalau misalkan ngubah bentuk kayak gini. Oke, nah ini ya contoh-contohnya masih simple. Nah, kita lanjut sini latihan sekarang. Nah, latihan yang lebih sulit lagi. Nah, di sini ya udah sulit-sulit banget sih ya. Oke, masih kita latihan. Di sini ada 8 per 3X pangkat 4 dx. Nah, kalian bisa coba dulu tuh. Kalau di sini kan ada bentuk pecahan, mungkin kalian bingung, makanya saya kasih di latihan. Oke, ya caranya sama aja. Di sini kan ada nilai A ya. Nilai A maksudnya nilai koefisiennya tuh. 8 per 3. Nah, di sini ada per X, ini kan. Ada X pangkat 4 di bawah. Itu sama aja dengan 1 per X pangkat 4. Bisa kalian ubah jadi X pangkat min 4. Ya, kuncinya adalah kalau misalkan bentuknya kayak gini, ubah ke dalam bentuk sesuai rumus. Ya, jadi bentuk pangkat pecahan. Ya, pangkat pecahan. Bentuk X pangkat maksudnya. X berpangkat. Ya, oke? Nah, kalau udah ya langsung integralin aja nih nanti. Ya, caranya sama. Nah, oke, kalian coba. Kemudian yang kedua, kalau bentuknya kayak gini. 2X akar X dx. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kayak nomor 4. Tapi bedanya bentuknya kayak gini ya. Kalian ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Nah, 2X itu kan X pangkat 1. Akar X kan X pangkat setengah. Nah, X pangkat 1, X pangkat setengah, pangkatnya ditambah. 2X pangkat ditambah 1 tambah setengah, 3 per 2. Udah kayak gini tinggal integralin. Gampang. Oke? Nah, yang ketiga. Kalau bentuknya kayak gini. X akar X min 1 per X akar X kuadrat dx. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kuadratin dulu nih, ada kuadrat di sini. Kalau udah dikuadratin, kalau misalkan masih bentuk pecahan bentuk akar, ubah lagi. Kayak nomor 1, 2 ya, ingat ya. Nah, kalian bisa coba. Yang keempat, misalkan kalian ketemu bentuk kayak gini. X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 4 per X kuadrat dx. Nah, kalau bentuknya kayak gini, satu-satu dibagiin ini. Ini kan ada per X kuadrat, dibagiin satu-satu. Dan ingat ya, diubah kalau misalkan bentuknya pecahan masih. Oke? Yang kelima ada juga nih. Ya ini sebenarnya sama kayak contoh tetapi panjang nih. 5X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat
ya, plus 6x kuadrat plus 7x min 2 dx. Nah, sama aja, tapi bedanya sini ada banyak panjang ya. Karena juga di latihan-latihan nggak mungkin dia kasihnya singkat kayak gini. Nah ya, kayak gitu ya, mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, ini contoh latihan. Nah, kita langsung masuk ke, langsung lanjut ya. Kita langsung lanjut. Nah, lanjut di sini. Ada juga di sini kalau misalkan kita ketemu bentuk kayak gini nih. Kita tadi kecoret ya kayaknya ya. Nah, bentuknya udah ada tadi ya, bentuknya kayak gini. Ini 2x min 3 kuadrat dx. Saya bilang tadi kan ini dikuadratin dulu nih. Ya, kalau dikuadratin kan jadinya integral berapa nih? 4x kuadrat min 12x plus 9 dx. Nah, jadi gampang kalau udah kayak gini kan, tinggal diintegralin. Nah, tetapi pertanyaannya di sini, jika kita dapat soal kayak gini, integral 2x plus 1 pangkat 10 dx. Nah, gimana? Oke, kalau misalkan bentuknya kayak gini gimana? Nah, nggak mungkin kan kita pangkatin sampai 10. Ya, nggak mungkin kita kaliin sampai 10 maksudnya. Ya, bakalan panjang banget. Nah, oleh karena itu kita akan ada rumus di sini ya, yang bentuknya kayak ini khusus. Itu adalah integral ya. Bentuknya kan ini kan linear tuh, ax plus b pangkat n dx. Nah, ini sama dengan, ya, kita perhatikan di sini ada a, berarti 1 per a dikali 1 per n plus 1. Ya, kemudian di sini ada ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini rumusnya. Oke, ini rumusnya. Sehingga di soal ini tadi kita akan dapat itu sama dengan berapa nih? Ada 2 ya, berarti jadi 1 per 2 dikali di sini 10, 1 per 11 jadi ya, ditambah 1, kemudian 2x plus 1 pangkat 11 plus c. Nah, udah selesai, ini kan tinggal dikali ini nih, 1 per 22. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini tambahan ya, tambahan rumus. Nah, untuk membuktikan rumus ini sebenarnya ya bisa sih, tapi jangan sekarang ya, karena kita masih belajar integral yang dasar. Oke, nah nanti kalian tahu sendiri tuh gimana. Nah, lanjut ke penerapannya. Penerapan integral yang tak tentu ini, salah satunya adalah integral dengan kondisi awal. Nah, integral dengan kondisi awal. Oke. Ini. Waduh. Ya, terus apa ya. Nah, integral dengan kondisi awal. Nah, langsung contoh aja. Biar paham. Contoh. Contohnya kayak gini nih. Jika ya kita punya f aksen x, turunan ya, fungsi turunan 4x plus 3. Dan kita punya f0 sama dengan 1. Nah, maka tentukan fx. Tentukan nilai fx. Nah, kalau kayak gini kita perhatikan ya, ditanya tuh fx, kita punya fungsi turunan. Ingat tadi di awal untuk kita mencari nilai fungsinya, ya bentuk turunan ini kita tinggal integralkan saja. Jadi integral f aksen x. Kayak gitu. Oke. Terhadap dx. Nah, di sini kita akan nanti kita akan dapat bentuk fx. Ya, bentuk fx karena kan integralnya ya fx. Nah, jadi di sini sama aja dengan integral 4x plus 3 dx. Dimana hasil integralnya adalah berapa tuh? Ya, di sini 2x kuadrat ya. Kalau udah terbiasa nanti enak nih, 2x kuadrat. Kemudian 3 di sini jadinya plus 3x. Nah, plus c. Jangan lupa plus c. Kemudian maksudnya kondisi awal tuh apa? Di sini nih ada f0 sama dengan 1. f0 sama dengan 1. Maksudnya apa f0? Ini kan fx nih. Ini fx, udah dapat fx-nya. Tetapi masih ada plus c-nya di sini. Ya, masih bentuk tak tentu. Nah, kita punya informasi f0 sama dengan 1. Berarti x-nya kita ganti 0. Ya, itu sama dengan 1. Di mana f0 itu ini nilai ini nih. X di sini kita ganti 0. Berarti kan ini jadinya 0 plus 0 plus c. Ya, berarti dapat sini c-nya 1. Nah, udah dapat c1 berarti kita dapat nilai fx yang sebenarnya. Nilai fx yang sebenarnya adalah di sini 2x kuadrat plus 3x plus c, di mana c-nya 1.
Nah, udah kayak gini. Nah, ini untuk integral dengan kondisi awal. Ya, kemudian contoh lagi. Masih sama tetapi beda konteks. Di sini mengenai persamaan kurva. Nah, tentukan persamaan kurva yang melalui titik 1,4 dengan gradien garis singgung. Oke, dengan gradien garis singgung itu 2x min 1. Nah, gimana nih? Oke, perhatikan kata kuncinya di sini adalah gradien garis singgung. Apa itu gradien garis singgung? Gradien garis singgung merupakan, kalau lambangnya M ya. Nah, di mana gradien garis singgung merupakan suatu turunan, ya, turunan f aksen x. Di mana f aksen x-nya adalah 2x min 1. Nah, kata kuncinya di sini. Ditanya persamaan kurvanya, ya, persamaan kurva. Sehingga untuk mencari persamaan kurvanya, ya kita perlu sama aja nyari fx-nya di sini. Kayak gitu aja, sama aja dengan nyari fx. Berarti sama dong kayak yang nomor pertama. Tinggal diintegralin aja, integral f aksen x dx, di mana sama dengan integral 2x min 1 dx. Hasilnya kita dapat ini nanti fx ya. Nah, fx, atau karena ini kurva ya, itu y. Nah, y sama dengan, nah, y sama dengan fx sama dengan hasilnya nanti ini x kuadrat min x plus c. Kayak gitu ya, diintegralin aja kayak biasa. Nah, kalau udah dapat kayak gini, ada taman informasi titik 1,4 ya. Kurvanya ya, melalui titik 1,4. Jadi maksudnya x-nya 4, y-nya x-nya 1, y-nya 4. Sorry. Nah, x-nya 1, y-nya 4 ya, kita masukin aja y-nya 4 sama dengan x-nya 1, 1 kuadrat min 1 plus c. Kita dapat 4 sama dengan ini 0. Berarti c-nya sama dengan 4. Kita dapat berarti persamaan kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat min x plus 4. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga nih. Ya, penerapannya di dalam fisika mungkin ya bisa dibilang sini. Kita punya ada yang namanya jarak, kecepatan, dan percepatan. Ya. Nah, di mana simbol jarak itu S, ya. Kalau misalkan dalam fungsi nanti ST ya, fungsinya terhadap waktu di sini T, ya. Kalian udah tahu lah harusnya ya, simbol-simbolnya. Jarak itu S, di mana nanti hubungannya terhadap kecepatan itu ST itu adalah integral dari ini kecepatan ya, kecepatan ini fungsi kecepatan terhadap waktu ya, dt. T kan time tuh, waktu. Berarti integral kecepatan terhadap waktu. Nah, ini. Ya, kemudian ada juga vt. Nah, hubungannya terhadap percepatan. Lambang percepatan itu a. Nah, anggap aja sini fungsi at terhadap waktu. Nah, kayak gini. Sekarang kita balik. Ini dalam bentuk integral, bisa juga dalam bentuk turunan ya. Karena ingat, kan tinggal dibalik aja. Kedua ruas kita turunin yang atas ini. Ya, kita akan dapat bentuk S aksen sama dengan V di sini. Integral kalau diturunin integralnya hilang ya. Kemudian sini juga yang kedua. Kita dapat berarti V aksen itu sama dengan ini apa nih? Jadinya A aja karena integralnya hilang gitu. Nah, jadi ini hubungannya. Ya, hubungannya. Oke. Nah, untuk contohnya di sini ada nih laju partikel, kalian coba aja ya. Sebenarnya ini sama aja kayak nomor 1 dan nomor 2, cuman bedanya dalam bentuk ya fisika-fisika gini lah ya. Nah, laju partikel Vt itu sama dengan 8T min 6. Nah, jika saat 3 detik partikel menempuh jarak 28 meter, tentukan jaraknya setelah 5 detik. Nah, oke. Kuncinya di sini adalah ada laju partikel, jadi ditanya jarak, berarti menggunakan rumus yang pertama. Ya, kalian integralin ini fungsinya nih. Nanti dapat, kemudian ada informasi di mana saat dia 3 detik, itu jaraknya 28. Kalian masukin informasinya. Itu kan sama aja kayak yang ini nih, F0 sama dengan 1. Atau titik ini nih, 1,4 sama aja.
Ya kan, tinggal kalian masukin, nanti dapat. Tapi ditanya di situ, kita dapat ya nanti fungsi dari jaraknya. Kemudian ditanya jaraknya setelah 5 detik, tinggal masukin nanti T-nya 5 detik, kayak gitu. Nah ya, kayak gitu. Jadi gampang. Nah, jadi ini ya mengenai yang lanjutannya tadi. Nah, kemudian ada lagi nih di sini tambahan ya. Tadi kan di awal sudah saya bilang ya, syaratnya itu misalkan kita punya integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Di mana syaratnya n tidak sama dengan min 1. Ya kan, di sini karena kalau misalkan min 1 jadinya di sini 0. Ya, per 0 itu nggak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan gimana kalau untuk n-nya 1? Min 1 maksudnya. Oke, kalau misalkan n-nya min 1. Nah, ini tambahan aja nih. Sama aja dengan integral x pangkat min 1 dx ya, di mana x pangkat min 1 itu sama aja dalam bentuk pecahan 1 per x. Nah, ini hasil integralnya adalah ln dari mutlak x plus c. Nah, ini bacanya ln atau ln ya. Oke. Nah, di mana ln x itu? Nah, ln x itu adalah e log x. Jadi ln ini logaritma natural ya. Logaritma natural berbasis ya itu sama aja dengan logaritma berbasis e ya, berbasis e. Nah, kayak gini. Di mana e itu ya, aproksimasinya ya, di sini aproksimasinya 2,7188 seterusnya. Kalau nggak salah kayak gini. Ya, 2,712818 ya. Kalian bisa cek di kalkulator ada tuh E. Ada juga V ya kan? I. Nah, di sini E. Bilangan Euler itu ya. Nah, ini untuk tambahan. Biasanya ini di sekolah itu pengayaan sih. Tapi nggak tahu kalau misalkan kalian pelajarin ini. Oke. Nah, jadi udah semua ya ini mengenai integral. Kemudian penerapannya di sini, kemudian ini ada tambahan rumus tadi. Oke, jadi sampai di sini dulu mengenai integral tentu fungsi aljabar kita sudah bahas semuanya tuntas di sini.